Ya, nggak terlalu terkejut ya kalau Pak Mahfud MD bahkan termasuk yang ikut mencuit ya, menegur Pak Menteri baru ini ya. Memang saya pikir dengan fenomena netizen Indonesia yang sangat kritis itu, katakanlah kalau standar moralnya para pejabat kita memang sudah sangat buruk, ya harusnya mereka tetap hati-hati lah ya, karena semua tindakan, semua perilaku mereka itu akan diawasi dengan ketat oleh para netizen ini. Kita selalu berterima kasih pada kemampuan netizen untuk jadi independen jurnalis tuh. Kan ini semuanya, walaupun dianggap ini permainan lawan politik, tetapi juga harus ada semacam kesepakatan bahwa hukum dan etika itu harus diterapkan secara maksimal. Jadi kalau misalnya lolos tadi filter hukumnya, maka ada filter etikanya. Kalau misalnya sang menteri, siapa namanya Pak, yang dari PAN itu menganggap bahwa oke, ada yang salah, maka mestinya dia nggak tanda tangan surat itu kan. Jadi kelihatannya bahwa penggunaan kapasitas birokrasi sekarang sudah dipakai untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan keluarga, dalam hal ini kepentingan sang istri. Jadi positif negatifnya satu tindakan itu ditentukan oleh kontrol etiknya. Kan pejabat publik diberi semacam diskresi untuk memanfaatkan kekuasaannya, tapi dengan kontrol etik yang sempurna. Nah, kalau sekedar soal surat menyurat itu tidak dipahami, itu artinya kontrol etiknya itu buruk sekali kan. Mengerahkan ASN, mengerahkan lingkungan sekitar atas nama menteri karena kedudukan dia yang adalah anggota kabinet, itu sudah memanfaatkan feodalisme, sudah memanfaatkan hierarki yang bukan bagian dari etika publik. Etika publik hanya menghendaki supaya pejabat publik itu tahu diri, kan gak ada hukumannya. Tetapi ketahuan dirian itu yang memungkinkan seseorang mundurkan diri justru karena dianggap wah saya memang belum pantas untuk memegang jabatan publik karena di kepala saya masih banyak sekali kepentingan privat. Dan itu juga pelajaran buat menteri-menteri yang lain untuk mulai mengendalikan diri. Kan Pak Prabowo sendiri yang mengancam bahkan bahwa jangan sekali-sekali memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sekali-sekali memakai anggaran termasuk membeli kopsurat untuk mencetak undangan atas dasar perintah untuk mengumpulkan orang bukan karena kepentingan negara. Jadi orang bertanya apa kepentingan negara di dalam peristiwa pengumpulan massa di lokasi itu. Kan itu pertanyaan publik utama tuh. Nanti mau dijawab dengan cara apa? Itu udah berlangsung dan satu jawaban adalah mengundurkan diri. Jadi etika itu justru akan mengembalikan marwah dari kabinet. Dan Pak Prabowo tentu harus dapat informasi tentang pelanggaran etik di hari pertama Presiden Republik Indonesia memimpin negeri ini. Nah itu saya kira ini harus ada ketegasan di situ supaya teman-teman yang lain paham bahwa siapapun dalam kapasitas apapun harus menghargai opini publik bahwa pelanggaran etika publik itu adalah pencideraan terhadap janji seorang menteri atau seorang petugas negara yang berjanji hanya untuk mengabdi pada rakyat, dan itu adalah perintah moral sekaligus perintah politis sekaligus ketentuan hukum dari kabinet Pak Prabowo yang diucapkan dengan menggelegar oleh Pak Prabowo hanya demi kedaulatan rakyat. Kita berbakti hanya demi kepentingan rakyat. Kabinet ini dipersembahkan, kan itu yang mesti dipahami oleh para menteri.